Saat malam kita ketemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah edisi hari Senin. Masih dalam rangkaian Minggu-Minggu Prapaskah. Ini adalah Minggu Prapaskah yang terakhir. Dan karena itu kita akan kembali mengulas atau merenungkan satu perumpamaan Yesus tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Kali ini kita akan membaca merenungkan apa yang disaksikan dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga, seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau dapat masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saya kasih Tuhan, mungkin perumpamaan ini terdengar agak aneh buat kita ya. Ada beberapa penyebab mungkin kenapa perumpamaan ini jadi agak aneh. Yang pertama, ada adat yang mungkin berbeda, adat istiadat, kebiasaan, budaya yang berbeda dengan kita. Kita akan mengatakan misalnya wajar ya ketika raja itu mengundang orang-orang untuk datang ke pesta perkawinan yang diadakannya, mereka berhalangan karena punya segala kesibukan. Ya, ada yang mengurus usahanya, ada yang pergi ke ladang, dan lain sebagainya. Kan mendadak. Tapi dikatakan tadi dalam bacaan kita bahwa sebetulnya si raja itu sudah mengundang orang-orang itu lebih dahulu. Dia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang. Jadi memang kalau adat pada masa itu, orang yang mau mengadakan sebuah jamuan, pertama dia akan mengirimkan undangan dulu, agak jauh-jauh hari, bahwa saya akan mengadakan perjamuan, kira-kira waktunya kapan. Lalu di hari perjamuan itu barulah dia memberikan undangan yang mengatakan, mari, semuanya sudah tersedia, mari datanglah. Ya, jadi sebetulnya undangan ini tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba datang. Bahwa mereka sudah diundang lebih dahulu sebelumnya, tetapi kepastian kapan berlangsungnya pesta memang akan datang atau akan diberitakan setelah pesta itu siap, dan itu bisa terjadi kapan saja. Jadi yang terjadi adalah mereka yang sudah diundang ini tidak siap ketika waktunya tiba. Lalu yang kedua, mungkin ceritanya akan terdengar agak aneh karena agak ekstrim ya. Ada orang yang diundang sampai membunuh utusan si pengundang. Lalu si raja itu begitu marahnya dia mengirim pasukannya untuk menyerbu kota-kota tempat di mana utusannya dibunuh itu. Dan saya rasa kita harus menerima ini sebagai sebuah cerita, bukan sebagai sebuah
fakta ya. Ini sebuah cerita perumpamaan yang Tuhan Yesus pakai untuk mengatakan apa, saudara? Mengatakan bahwa undangan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga, untuk merasakan bagaimana kasih Allah, bagaimana kehendak Allah, bagaimana semua yang baik dari Allah itu terjadi, adalah sesuatu yang amat penting dan kita semua harus selalu siap untuk menyambutnya. Ketika kita sibuk dengan urusan kita sendiri tadi ya, atau bahkan kita menolak undangan itu, berarti buat kita berita tentang kerajaan surga, kerajaan Allah itu belum menjadi sesuatu yang begitu penting, begitu berharganya. Melakukan kehendak Tuhan, mewujudkan segala yang baik dari Tuhan belum menjadi sesuatu yang terutama dalam hidup kita. Nah, yang kedua ketiga yang menarik lagi adalah ketika raja itu mengatakan, ya sudah sekarang undang semua orang. Siapa yang diundang? Ayat teks kita mengatakan dengan sangat menarik, orang yang baik dan yang jahat. Jadi ya seperti minggu lalu, ini sepenuhnya adalah kewenangan sang raja, sang pemilik undangan yang mengundang. Bukan tugas kita menghakimi, tetapi bahwa sang raja itu, bahwa Allah sendiri mau mengajak sebanyak orang, sebanyak mungkin orang untuk masuk dan merasakan apa maknanya kerajaan sorga itu hadir dalam kehidupan. Dan karena itu dikatakan diundang semua orang. Namun ada yang menarik lagi. Ada satu tamu yang ditegur. Kenapa? Karena dia tidak mengenakan pakaian pesta. Sekali lagi kita mungkin bisa katakan ya namanya juga mendadak, atau mungkin dia memang tidak punya pakaian pesta ya. Bagaimana saya juga tidak tahu pakaian pesta itu bagaimana. Mungkin agak berbeda, ada kekhususan. Tapi yang mau dikatakan oleh perumpamaan ini adalah bahwa ketika kita masuk ke dalam kerajaan Allah, maka semuanya itu berubah. Cara berpikir kita dipanggil untuk menanggalkan cara berpikir yang lama, yang lebih berpusat pada diri kita sendiri, yang lebih mementingkan ego kita dan lain sebagainya. Itulah barangkali makna dari pakaian pesta itu, yang sesuai dengan kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu. Dan itu sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus pernah katakan juga dalam satu bagian Alkitab. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Kerajaan sorga mestinya menjadi sesuatu yang begitu berharga, begitu penting buat kita. Mewujudkan kasih, anugerah, bela rasa Allah harusnya menjadi sesuatu yang begitu penting dan kita sambut dengan sukacita. Bukan justru malah kita berdalih untuk tidak mau menyambut dan memperlakukannya dalam hidup kita. Dan menyambutnya berarti kita menyiapkan diri untuk mengenakan kantong kulit yang baru tadi, untuk agar nilai-nilai kerajaan sorga itu bisa tertampung dengan baik dan terwujud dalam hidup kita. Tanggalkan egoisme, keakuan, pementingan diri sendiri, sehingga kerajaan sorga itu sungguh nyata dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memampukan kita selalu mewujudkan, menyatakan kerajaan sorga, kerajaan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Selamat malam, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang Engkau berikan kepada kami pada sehari ini. Kami percaya Engkau telah memberikan yang terbaik untuk kami. Biarlah hari yang sebentar lagi akan kami tutup ini boleh menjadi berkat buat banyak orang. Biarlah dengan demikian juga kami mengerjakan apa yang benar di mata-Mu sebagai perwujudan menyatakan karya kasih Tuhan,
kerajaan surga yang hadir dalam dan lewat kehidupan kami. Biarlah juga kami selalu belajar untuk menjadi lebih baik setiap hari, biarpun kami tidak lepas dari berbagai keterbatasan dan kelemahan, tapi kami percaya Kau akan memampukan kami setiap hari bertambah baik dalam kasih-Mu. Kami mau berdoa untuk setiap orang yang menghadapi pergumulan, setiap keluarga yang bergumul di tengah situasi pandemi, baik itu keadaan ekonominya, keadaan kesehatannya, relasi di antara anggota keluarga, apapun yang sedang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan yang sudah menyertai mereka, sedang menyertai mereka dan akan terus menyertai mereka juga di tengah-tengah setiap pergumulan. Dan hal yang sama tentunya juga berlaku untuk kami semua. Kami juga mau berdoa untuk mereka-mereka yang ada di tengah situasi konflik di berbagai tempat di dunia, mereka yang ada di tengah peperangan, di tengah pertikaian antar kelompok masyarakat, khususnya mereka-mereka yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, tidak punya kekuatan, tidak bisa membela diri, anak-anak, orang tua, para perempuan yang biasanya menjadi korban di tengah-tengah konflik. Tuhan kuatkan, Tuhan bukakan jalan untuk mereka boleh mendapatkan perlindungan, bahkan juga kebebasan. Berhikmat kepada para pemimpin agar bukan hanya mengejar kepentingan kekuasaan mereka sendiri, tapi sungguh mencari apa yang baik untuk kehidupan masyarakatnya. Kami mau berdoa untuk gereja Tuhan, khususnya untuk gereja kami. Biarlah persekutuan kami ini boleh terus menjadi kekuatan bagi setiap orang yang ada di dalamnya, boleh juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami akan beristirahat, kami mau percayakan istirahat kami dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya kembali besok Tuhan akan berikan kekuatan bagi kami semua untuk menjalani setiap panggilan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami serahkan doa ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.